waktu sekolah itu kan juga diajarkan tentang Ibrani. Tapi saya sendiri tidak pernah berminat untuk berdebat dengan orang Yahudi karena dia sendiri menyalibkan Yesus melalui tangan orang-orang Romawi. Jadi tidak mungkin membela kita, setuju ya? Walaupun dibilang suruh netral, omong kosong lah. Sing loro sangat itu. Loh, ini kan sama 97. 97. Oh, iya pas anakku sing keloro juga jenenge Joshua. Oh. Sing ketelu 2001. Apa pas gue sih Kristen? Sih. Anakku sing mlebu Islam cuma siji. Oh. Sing paling bungsu. Sing pertama loro karo bojoku sing dhisik durung. Oh. Si Kristen kabeh. Anu, pekatan berarti ya? Iya pekatan. Lah hukumnya ora entuk sih. Oke, Pak. Ki obrolannya direkam. Malah Ya. iki, malah aku usul obrolan ini, aku iki lho ceritanya kayak di situ ya, background situ ya. Nah, Tapi ini bisa bahasa Indonesia lah, Pak. iya. Kok sing nonton ora paham? Iya, ngono nek wis mulai ya. Sing nonton kok ora paham. Aku udah kancet toko sahabat, kerjaan toko sahabat Cilacap. Apa iya? Iya. Tahun pira? Siki, Oh, siapa sih kerjaan arane siapa? Nono, Sing kerjaan toko sahabat siapa? kancaku. Oh, Hopeng. kancane. Iya, Hopeng toko sahabat. Hopeng. Kayaknya Ganu sedulurku toko terang apa ya? Anak toko terang orang nang Oh, Cilacap. terang kan aku lho. Pernah siji lah. Sampai ngerti toko Edi? Aku ora tumung Cilacap. Oh, ora tahu. Takon Iki. kancane. Oh, jalan. Jalan Swadaya, ngarep Gadean, kan ana bengkel sepeda. Sebelah persis toko Edi disit. Nah, ku mahku disit ngono. Iya. Nah. Anu, kayak gini, Janeko. Aku kan mengikuti, kayak langsung baik lah ya. Langsung lah. Soalnya mesti diantri wong ora ki lagi. Ora wis mau ya? wis Wis rampungan kabeh. wis rampung kabeh. Ki ora dibuka ya. Wis aku bedeki. Ki sing gawe iki malah ibu-ibu Kristen. Ya kudune. Ngirim paling aku. Nih, ya, Papa justru mau tunjukin ke kamu ini begini. Nih. Kodok Ini yang ini- bikin malah kodok ini ibu-ibu walaupun- Kristen anaknya masuk ke Islam, malah ibunya yang bikin nastar buat saya. Anaknya suruh kanterin ke sini. Cobain ya, Suak. Si Koh Ya. Dondi ini kan selama ini istilahnya Papa sih di framing lah ya. Nggak tahu karena apa, dari sisi Kristen juga banyak yang dipotong gitu kan, biasalah. Terus dibikin provokatif. Nah, makanya sebenarnya hari ini tuh aku itu kepengen justru mau menunjukkan kita itu bisa dialog santuy gitu. Oh, sangat bisa. Nah iya. Sangat bisa. Karena selama ini kan sampai aku kan ngomong karo kancaku, aku ketemu Koh Dondi. Wah, sikat kok lho, sikat. sikat. Iki silaturahmi kok. Silaturahmi sesama ngapak aku bilang. Sesama ngapak Iya, ya, sesama ngapak. Nah, makanya aku bilang nek direkam ada dua topik ya, ada dua topik. Pertama kita bersharing, saling bersharing. Karena aku dulu jujur ya dari SD, SMP, SMA kan aku SD Bobotsari. Bobotsari kan Islam kabeh. Bobotsari ki sing anak kolam renang kan ya? Oke, Bojongsari. Bojongsari. Purbalingga, Bojongsari 5 kilo Bobotsari. Iya. Jadi menuju Gua Lawa, Iya. tembus Ya. Pemalang. Aku disit ben minggu Bojongsari. berenangnya nang Bojongsari. Nah, siki Bobotsari juga anak Pancoran Ciblon katanya. Nah, maksudku dalam satu tema pertama kita sharing loh. Sharing, karena aku dawek sebenarnya boleh dibilang kebalikannya karo Koh Dondi. Apa ya? Bahwa nek Koh Dondi kan mualaf dari Kristen menjadi Muslim. Nah, aku Iya. boleh dibilang dari Muslim malah menjadi Kristen. Kawet enam Muslim, kawet cilik apa? Susah ngomongnya gitu loh. Aku bahkan SD. Lah, kene ngomong bahasa Jawa ki ya langkah sing ngerti. Aku kudu nggawe terjemahan kok ki. Sudah ini. Nah, ini sudah mulai. Ki kan mau direkam ki. Oh ya udah, kita mulai aja. Gini. Nek ngomongnya bahasa ngapa kudu nggawe subtitle ki. Nggak usah. Jadi gini. Minum disit lah. Ya. Masa tamu orang minum disit ya? Oke, tak pesan mangan ya? Orsa, nembe makan aku. Hah? Aku nembe makan. Kamu makan ya, Yos? Besok makan ya? Baru makan. Bener. Aku ini ya, oh. Jadi undangannya ki apa ki? Pak Heno apa, Ki? bae lah, Heno. Pak Aku Heno. umurnya 57 saya. Oh. Lahiran 67. Kok Pak Dondi berapa? Pak Heno ki berarti apa sih ki pendeta? Sekarang saya ini sebenarnya mau gini ya, kependetaan itu kan sebenarnya agak rumit nih. Pendeta bahasa aslinya itu kan artinya pandito, pandit itu artinya orang pinter. Nah dalam hal ini, dalam hal agama,
Pendeta itu seharusnya adalah orang-orang yang ulama lah sebenarnya, yang sudah bersekolah, lalu dianggap kesarjanaan dalam bidang keagamaan. Cuma di dalam beberapa gereja kemudian istilah pendeta itu atau copot pelah. Istilah pendeta itu diasosiasikan dengan mereka yang sudah full time dan ditahbiskan. Nah, sementara aku itu waktu itu ditahbiskan sebagai vikaris. Nah, vikaris itu mungkin ya setara dengan evangelis. Nah, ini memang agak lucu nih. Karena istilah evangelis sendiri sebenarnya adalah jawatan di dalam gereja, gembala, penginjil dan sebagainya. Nah, sekarang ini para pendeta diasosiasikan sebagai gembala. Sehingga agak rumit. Kalau ngomong bukan pendeta kok di mana-mana khotbah gitu kan. Jadi aku belum ditahbiskan dimanapun. Tapi aku melayani di sebuah gereja di Bandar Lampung. Tapi aku bersekolah cukup lama, 13 tahun. STT mana, Pak? STT RII, temannya Pak Stephen Tong. RII? STT RII. RII. Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Reform. Berarti Pak Heno ke Calvinis ya? Ya, Pak Esta Soru, Pak Budi Asali. Oh iya. Terus Pak Deking Gadas. Itu adalah kira-kira sealiran. Jadi nah itu nanti juga akan menarik nih orang yang ngomong bahwa di Kristen itu ada 40.000 aliran itu sebenarnya orang-orang bodoh yang ngomong begitu. Ya harus di situ. Karena istilahnya itu sebenarnya merujuk pada organisasi. Karena istilah aliran itu kan paham. Mungkin kalau di Muslim itu mazhab apa ya? Kan ada Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu loh. Tapi kan gini Pak, mau disebut organisasi boleh. Tapi kan setiap organisasi ini walaupun tipis-tipis, tapi kan akidahnya kan sedikit berbeda. Loh, jangankan antar organisasi, satu organisasi akidahnya bisa beda. Nah, saya sekolahnya sama-sama sekolah nih. Waktu kita membahas kristologi misalnya, kita biasa berdiskusi untuk memberikan ruang untuk perbedaan. Bahwa misalnya tentang Kristus. Sorry Pak, ini diputar di situ. Misalnya soal Kristologi. Kristus itu kan kita percaya adalah Allah mengambil rupa. Jadi dia tidak berubah dari Allah, bukan Allah lalu menjadi manusia, bukan. Allah mengambil rupa. Jadi apa ya istilahnya ya? Ya aku yang raja mengenakan pakaian gembel manusia ya. Raja tetap nggak tetap, tetapi di dalam bahasa Calvin disembunyikan. Nah, aku menggunakan istilah dinonaktifkan itu pun sesama Calvinis aku dicaci maki. Berarti Allah tidak lagi Allah. Lu tidak, maksudnya dinonaktifkan itu kayak TV tidak diaktifkan. Nah, jadi di dalam satu gereja saja kita bisa berbeda. Makanya agak aneh kalau kemudian orang-orang mengatakan 40.000 aliran, ya madan bodoh, agak bodoh menurut aku itu. Karena apa? Karena aliran itu kan bicara perbedaan akidah, perbedaan syariat yang krusial. Kita sebenarnya malah dengan Katolik itu dalam akidah yang paling utama, Tritunggal, boleh dibilang sama. Dengan Ortodoks sama. Nanti hanya perbedaan di filioque, padahal itu pun ada penjelasannya, istilah filioque itu. Roh Kudus keluar dari Bapa atau keluar dari Bapa dan Anak. Nah, itu ada gambarnya sebenarnya. Pak Heno yang mana? Aku percaya filioque. Karena begini, istilah Roh Kudus keluar dari Bapa, gini, ada dua. Yesus diperanakan dalam kekekalan. Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Anak. Nah, orang menuduh filioque itu adalah seakan gini, Bapa, Anak, lalu seakan-akan berdua kayak kawin lah, semacam itu, plus menghasilkan Roh Kudus. Padahal kalau menurut aku istilah dan Anak itu harus merujuk kepada Bapa melalui Anak keluar Roh Kudus. Itu. Tetapi istilah keluar itu tidak berarti kalau kita keluar dari satu tempat menuju tempat yang namanya luar, maka disebut keluar. Berarti tidak lagi di dalam. Nah, tetapi keluarnya boleh dibilang lebih mirip seperti lidah. Oh, coba keluar ke lidahmu. Lidah masih di dalam, tapi juga keluar. Karena istilah keluar itu mirip dengan, ini hanya semua analogi-analogi yang pincang ya. Kalau kami di dalam teologi, aku 13 tahun loh, Pak Dodi.
Nah, kalau ortodok bilangnya kan Roh Kudus hanya dari Bapa. Ya, karena Berarti itu kan sudah beda akidah. sebentar. Nah. Karena Roh Kudus ortodok juga percaya Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Yesus yang mengutus Yesus. Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus kalau ortodok. Loh, makanya kalau keluarnya begini, ini dengan ini gabung, ya kita Katolik juga enggak. Aku Malah juga kalau saya melihat yang ortodok itu seperti gini, Pak. Yesus juga berasal dari Bapa. iya, dia Roh satu, Kudus keluarnya juga begini. berasal dari Bapa. Keluarnya begini. Bedanya cuman kalau Katolik, Yesus sama Bapa ini dijadikan semacam sumber dulu, baru ada Roh Kudus. Kalau yang ortodok, Yesus Sumbernya dan satu. Roh Kudus sama-sama berasal Ya, dari Bapa. Jadi Roh Kudusnya kalau dikatakan berasal dari mana? Ya dari Bapa aja gitu. Jadi kenapa filioque itu muncul? Karena istilah filioque itu muncul karena antara Bapa dengan anak itu kan tidak pernah terpisah. Gitu loh. Jadi kalau muncul dari Bapa, pasti juga dari anak. Ya. Lah iya maksud Apalagi- saya berarti kan itu ada perbedaan akidah kan, nih. ya. Walaupun perspektifnya mungkin berbeda Perspektifnya untuk berbeda. satu hal yang sama, Ya. perspektifnya beda, makanya bisa menimbulkan dua. Ya, jadi memang begitu. Bahkan Ya. skisma tahun 1050 itu disebabkan 1054, filioque itu. ya. Ya, 1050 apa 1054 itu. 1054, Ya. ya. Nah, skisma itu sebenarnya udah bertahan 500 tahun. Tapi pihak Katolik mencoba menjelaskan. Nah, Barat lah sebenarnya lebih tepat disebut gereja Barat. Karena Latin. waktu itu Protesan masih di dalamnya kan. Nah, sehingga mencoba menjelaskan, lo bukan berarti begini, enggak gitu. Tapi mereka enggak terima. Ya sudahlah, itu sih tidak persoalan. Karena inti daripada Tritunggal itu sebenarnya pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Itu doang. Apapun Dalam modus, bentuk aslinya, dalam bentuk ontologis istilahnya. ya. Memang Tapi dia, dalam bentuk manusia, nah itu makanya kita percaya duinatur kan. ya. Istilah Chalcedon ya, duinatur itu adalah bukan 50-50, tetapi 100-100, 100-100. ya tahu. Dan itu yang tidak mungkin dimiliki oleh apapun yang disebut keberadaan di dalam seluruh keberadaan, baik dalam dunia roh maupun di dalam dunia materi. Gitu. Sehingga Yesus itulah yang kemudian kita, ini kan perdebatan utama di Yesus nih. Karena kita disebut Kristen, itu kan karena kita percaya adanya Mesias yang menyelamatkan. Jadi bagi kami orang-orang Kristen, sebenarnya Adam, Abraham, Nuh itu Kristen. Karena Nah, mereka menantikan Mesias atau Kristus. Mesiasnya yang syaratnya gimana tuh Pak? Kalau yang Abraham nantikan itu? Gini, kita percaya kalau dari yang saya pelajari ya aku pelajari, bahwa Mesias itu diproyeksikan secara progresif. Perlahan-lahan sampai mewujud. Jadi pertama kejadian 3:15 disebut dengan proto-evangelism. Ya. Ya masih samar-samar. Lalu di dalam zaman Musa, kemudian dikatakan lagi, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti kamu dari antaramu. Nah itu orang juga masih berpikir tentang nabi. Lalu kemudian semakin ke sini, lalu oleh Mika, oleh Yesaya, Yeremia, bahkan nanti Maleaki kalau nggak salah, hati Bapa kepada anak dan sebagainya, itu adalah nubuat kepada Yesus. Nah kemudian berhenti pada abad keempat sebelum Masehi kan, zaman Maleaki itu. Lalu wujud sesungguhnya adalah Yesus. Sehingga Ibrani kan mengatakan bahwa Yesus adalah wujudnya, dan seluruh kisah di sana adalah bayang-bayang. Nah sebenarnya kalau orang belajar teologi, bayang-bayang ini wujudnya banyak. Baik berupa majas-majas ataupun berupa tipologi. Tipologi itu apa sih? Tipologi dari kata type kan. Tipologi itu apa ya? Contohnya gitulah. Misalnya yang Yunus masuk ke perut ikan 3 hari. Sebentar Pak. Kopi ya Pak ya? Mau ngopi nggak? Kopi hitam. Ya. Aku yuk, kopi tolong, yuk. encer tapi manis. Aku soalnya gulanya rendah. Oh tuh. Kopi hitam Iya. manis. Iya. Yosua? Nggak Oh pakai hitam kayak orang Jepang. Aku encer ya. Tapi ya. Iya. Manisnya yang gak usah banyak-banyak. Iya. 1 sendok setengah kecil aja. Ah ya. Nah lanjut Pak, lanjut. Nah gitu. Jadi Yosua ambil dong. Jadi di dalam kita punya pengertian itu progresif. Jadi ciri-cirinya apa dan sebagainya masih bayang-bayang. Perjanjian lama tidak bisa. Nah,
Kemudian ini kan mulai waktu mewujud datang si Mesias itu, lah perhatikan kata Mesias itu sendiri itu artinya diurapi. Dan diurapi itu ada 3, raja, imam, dan nabi. Sehingga Raja Kores pun dari Persia disebut sebagai diurapi. Nah, tapi kan lucu lagi, kapan Kores itu diurapi? Wong nggak ada yang mengurapi dia. Biasanya diurapi oleh imam atau oleh nabi kan. Ya, intinya istilah diurapi sebenarnya boleh dibilang diutus lah. Yang diutus oleh Allah sendiri. Jadi tidak bisa dipatok seperti itu. Tetapi kemudian ketika muncul Kristus sejati, karena memang waktu itu orang-orang menantikan tuh banyak Mesias. Bahkan nanti kan muncul Mesias yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, yang kita kira Mesias ternyata bukan gitu kan. Nah, itulah Yesus. Nah, dan itu gambaran mengapa dia disalib itu ya karena gambaran orang Yahudi salah tentang Mesias, sehingga sampai sekarang dia masih menantikan namanya Mesias itu. Pak Heno mengatakan mengatakan pandangan Yahudi tentang Mesias itu salah, dasarnya gimana? Dasarnya tentu Alkitab. Ya, dari Jadi, mana? kan kita tahu ya, loh iya, karena... Maksudnya dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah ini menarik ini. Ini banyak perdebatan nanti di Kristen, bahkan yang katanya Perjanjian Lama sudah batal dan sebagainya gitu ya. Nanti kan ada banyak tuh yang soal persepuluhan, ini di kalangan kami lah, ribut dewek lah. Inilah. Ribut dewek. Iya. Kita ini melihat Perjanjian Lama dari perspektif Perjanjian Baru. Jadi kita membaca seluruhnya Perjanjian Baru, kacamatanya Perjanjian Lama, kacamatanya Perjanjian Baru. Bapak membaca Perjanjian Lama dengan kacamata Perjanjian Baru. Terus? Maka ketika Perjanjian Baru mengatakan bahwa Kristus itu adalah dilambangkan dengan tong batu yang dipukul oleh Musa sehingga keluar itu, ya kita percaya itu, kita terima itu. Nah, sementara orang Yahudi berpegang kepada Perjanjian Lama, sehingga bagi mereka Perjanjian Baru itu tidak dipakai. Tidak ada. Karena tidak sesuai dengan Perjanjian Lama menurut tafsir mereka. Kan begitu, karena semua kan masalah tafsir. Betul. Nah, perspektif. Iya, semua bicara hermeneutika. Jadi mereka melihat bahwa Yesus harusnya begini. Mesias itu menjadi raja. Mesias itu, lah padahal kalau di dalam perspektif kami, kemesiasan itu kan nanti menjadi raja selama-lamanya. Nah, kata raja yang kekal, Bapa yang kekal, raja damai, yang orang ngomong, oh itu adalah raja Ahasia lah, Ahas lah, Hizkia lah, macam-macam lah itu itunya. Lupa bahwa julukan itu ada bayang-bayang di dalamnya. Dia disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oke, Allah perkasa bolehlah. Karena malaikat juga boleh disebut Allah. Karena istilah Elohim itu artinya yang ditakuti. Atau makanya kan ada ayat mengatakan engkau adalah Allah. Waktu surga digambarkan sedang sidang, dia berkata kepada para pemimpin dunia, terutama dalam ini malaikat, adalah engkau adalah Allah. Jadi bahkan Musa dianggap sebagai Allahnya Harun waktu menghadap ke Firaun. Jadi, tetapi oke, orang masih ngomong, oh Allah yang perkasa, Allah bukan Allah yang maha perkasa atau maha kuasa gitu kan. Tetapi istilah nanti adalah Bapa yang kekal itu yang orang udah bisa kemana-mana lagi. Karena tidak ada. Saya 96 ya Pak ya. Ya, jadi ini kok jangan memain kok Doni, apal banget loh. Kamu ngobrol dengan dia jadi mu'alaf kamu. Kasih tahu ada. Enggak hafal, siapa bilang hafal. Saya bahasa Ibrani aja nggak bisa. Nah, jadi itu kok. Itu yang sebenarnya secara kristologi itu kalau dilihat secara utuh. Makanya saya sekolah itu lama sekali, Bu. Berapa tahun, Pak? 13 tahun. Orang dapat master itu 2-3 tahun. Aku tahun kelima, aku udah khotbah dari tahun 90. Keliling-keliling. Dan waktu aku serius sekolah, aku sadar ada beberapa poin yang akhirnya tidak terjawab oleh katakanlah pendeta biasa. Karena zaman dulu ya, aku sebelum memutuskan jadi Kristen, aku hampir seluruh ulama agama, kecuali Hindu aku enggak ketemu mereka. Sebutlah Buddha, kalau Buddha aku ketemu dengan biksu malah. Loh, Pak Heno ini dulu Muslim. Makanya aku cerita tadi, SD ini kawan-kawanku ini Muslim semua. Satu kelas, kalau nggak salah, Cinanya cuma 2.
Kristen cuma kami berdua. Namanya SD-nya SD negeri. Saben pagi itu kan Al-Fatihah. Oh, waduh. Surat Al-Nalak, surat An-Nas. Aku ikut lomba ajan, lomba sholat zaman kecil-kecil waktu kecil itu. Ya apalah. Tapi nggak, maksud saya orang tuanya Pak Heno apa? Kristen, papaku majelis, KPDI. Berarti Pak Heno ini Muslim secara lingkungan gitu ya? Karena teman-teman sekolah gitu. Karena sejujurnya ya, kalau mau jujur personally ya, aku mengaku waktu itu aku Islam. Oke. Sampai aku pernah ngomong sama papaku gini, minggu ke gereja, sekolah minggu. Oke. Tapi dari Senin sampai Sabtu kan dijejeli sama guruku, Pak Waris, Pak Hamam, di SD itu, lalu SMP itu, Pak siapa itu? Itu tiap, aku sampai ngerti kok ada Al-Quran turun dalam 22 tahun, 2 bulan, 22. Pokoknya ngelotok lah aku lah. Tinggal bahasa Arab, dok semua bisa. Sampai umur berapa tuh Pak Heno? Sampai SMA. Sampai SMA. Loh aku SMA kan baru mulai menentukan gara-gara baca Kopingho. Kopingho itu kan bagus banget loh Kopingho itu. Loh kalau aku baca Kopingho SMP Pak. Aku SMA. Oh, SMA. Mulai SMP. Ya. Cuma kan mulai mengulik kan di sini. Ya, Kopingho itu kan bisa membenturkan antara Taoism dengan Buddhism. Iya. Jadi dia pakai Tao Te Ching dijawab pakai Susi. Aku tak baca semua itu. Waduh. Tao Te Ching tak baca Khatam. Iya. Aku juga Khatam baca Konghucu kitab 4, Bhagavad Gita kerampungna. Waduh. Aku selesaikan sekalian. Ya. Al-Qur'an ya dari SD baca secara Arabnya tentu nggak tahu. Itu hanya terjemahan aja. Nah di situ aku sempat ngomong, Pak, aku mau sunat lah Pak, resmi aja. Papa aku bijak sekali. Dia walaupun majelis gereja, dia ngomong gini, kamu masih terlalu muda. Kamu tiap hari diajak ngaji, sore ikut pengajian. Rumahku dekat masjid, ikut rombongan ramai-ramai. Waduh. Tapi yang nggak di dalam. Ya. Dia lagi alif, bata, sajim, ha, ho, dal, dal, ro. Wah, dan Pak Heno di luar. Aku ya di luarnya di pintu loh. Ya, Aku ya, masih ya. kayak ingat sekali aku Ya, duduk di ya, pintu ya. loh dengerin. Ya, ya, ya. Terus jadi rupanya pengajian cuma diajarin baca. Ya, ya. Dan seterusnya lah. Sampai SMP masih juga ikut Islam. Waktu SMA baru ada pelajaran agama Kristen. Bapakku ngomong, tunggu, kamu sudah gede, putuskan. Masih terlalu kecil, nanti kamu berubah lagi. Walaupun sunat itu, Kristen sunat juga boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena waktu itu setiap hari guru agama, wah kalau tidak Islam kamu masuk neraka dan lain-lain lah pokoknya. Jadi kan ya wedi lah. Setiap malam ya papaku itu tak bangunin loh. Wah, takut Pak. Wedi apa? Wedi mlebu neraka. Hari ini kamu salah apa? Loh, kamu ada salah? Enggak. Kenapa takut masuk neraka? Aduh. Wah, karena aku tahu dosa manusia banyak sekali. Lalu aku masih ingat setiap hari papaku tuh minta aku baca perjanjian baru. Sampai katam waktu SD udah katam aku perjanjian baru. SD? Matius sampai Wahyu. Setiap hari. Itu yang penting dicoret-coret. Sayang Alkitab bahasa terjemahan lamanya kok hilang. Merah apa? Pokoknya sing berkesan. Ya, ya, ya. Nah, kemudian sampai SMA lah aku mulai ketemu ya ada yang kiai, ada yang ustadz, tak ajak debat. Terakhir banget aku ingat tahun 86, 87 awal. Aku ikut Waisak, aku ketemu dengan biksu di Borobudur sama kawan-kawan. Aku ngomong sama dia, malam ini kalau kamu jawab pertanyaanku, aku jadi biksu malam ini. Waduh. Tapi bukannya dijawab malah ngamuk-ngamuk kok. Domai. Awal pada baik. Dikeplak orang Iya. Karena dia diserang dari orang muslim. Lu kafir, lu penyembah berhala dan lain-lain. Dia marah dia. Makanya dia membalas kita. Kamu orang bertuhan. Tuhan itu ciptaanmu sendiri, tahu nggak? Wah, akhirnya aku waktu itu nggak ngerti, jadi bengong. Loh, iya benar juga ya. Sini Islam ngomongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nabinya terakhir adalah Muhammad, lalu sebagai Rasul. Kristen satu-satunya jalan adalah Yesus. Yang benar mana? Lah itu mulai pencarian. Umur berapa tuh Pak Hen? SMA lah. Oh, udah SMA. Waktu 87 aku kuliah tingkat 1 di UPN. Oh, udah kuliah. Aku lulusan UPN Veteran Yogyakarta. Oh, ya. Dari 600 itu kayaknya Cinanya cuma 2 orang. Satu angkatan ekonomi itu. Nah, di situ aku mulai bergumul mencari sana sini. Pertanyaanku cuma satu. Apa? Kalau hari ini kamu mati, sekarang mati. Aku pertanyaannya lucunya gini dulu. Kalau aku ini malaikat maut ya. Bentar. Oh ya, sebentar. Terus Pak. Kalau aku ini malaikat maut,
terus aku datang sama kamu, kamu mau bawa pulang sekarang, kamu siap nggak? Tidak siap. Masih banyak dosanya. Rata-rata semua orang, siapapun agamanya lah, aku nggak mau sebut satu-satu. Ya. Tapi begitu ketemu pendeta, jawabannya saklek, pasti selamat. Hari ini juga. Hari ini juga. Iya, iya. Kamu akan bersamaku di Firdaus. Dalilnya itu. Dalilnya itu. Iya, satu-satunya yang itu. Lalu kan aku dulu diajari di SD itu bahwa di Islam itu nanti orang itu akan digodok di neraka dulu, dibersihkan lah, semacam purgatori di Kristen kan Katolik. juga ada kan? Di Katolik juga, Iya. Katolik. Tetapi aku waktu itu mulai berpikir begini, tunggu dulu, alam barzah, alam kubur, bukankah memasuki alam kekekalan tanpa kronos? Nah ini mulai masuk filsafat nih. Bagaimana mungkin ada periode tertentu seperti kita hari ini? Nah di situ aku mulai bergumul. Akhirnya aku memutuskan jadi Kristen itu tahun sekitar 87-88 itu. Udah selesai SMA berarti? Itu kuliah di Jogja. Pas kuliah. Setelah debat dengan biksu itu. Iya, iya. Mulai aku mencari sana sini, ini aku mesti masuk salah satu. Yang paling masuk akal adalah Kristen. Kenapa? Simpel aja pertanyaanku simpel aja. Jika ada 5 tukang sabun datang ke tempatku, semua aku nggak ngerti latar belakangnya, produknya nggak ngerti, harganya semuanya sama. Tanya satu-satu. Pakai sabun ini bersih nggak? Ya mudah-mudahan bersih. Satu ngomong, ya tergantung caramu mencucinya. Yang ini, ya tergantung amal baikmu lah. Yang satu ngomong, pasti bersih. Loh, tapi nggak bisa nyuci. Alah pasti bersih, rendam saja. Nggak usah diapa-apain. Mencuci sendiri, kira-kira begitu. Itu analogi buat Kristen tuh ya? Analogi Kristen. Ya. Akhirnya aku sadar, paling masuk akal Kristen. Karena aku sudah mendalami semua. Dan kemudian memang membingungkan. Nah, aku baru sadar ketika kuliah, itu persoalan di epistemologi namanya. Karena manusia itu kan punya framework berpikir yang membuat kita menilai atau paradigma kita dalam perspektif yang kita sudah bentuk sebelumnya. Maka setiap kali ada orang yang di luar Kristen menyerang Kristen, aku ketawa. Nggak pernah aku mau debat sama orang Islam. Nggak pernah mau debat sama orang Buddha. Di dalam kekristenan sebenarnya yang benar ya sesuai Alkitab ya. Pertama tidak ada perdebatan apalagi maki-maki agama lain. Harusnya begitu Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Terus? Paulus ke Athena. Dia berkata Allah yang tidak kamu kenal itu yang saya beritakan. Dia masuk melalui kesamaan. Jadi kita menginjil wajib. Akidah kita sama dalam satu hal. Ada 2-3 agama samawi, Yahudi, Islam dan Kristen. 2 yang dakwah, itu Islam dengan misi. Ya pokoknya berdakwah. Ya misi. Jadi kalau Yahudi kan enggak, dia nggak mau peduli kan. Nah, Kalau dia- bisa mah jangan masuk Yahudi. Iya kan? malah. Iya. Bahkan setelah kita menjadi disunat dan sebagainya, tapi ya warga kelas 2 lah intinya lah. Nah, jadi kita sama-sama dakwah. Nah, di dalam berdakwah itu ada apologetika yang oleh Petrus mengatakan pertanggungjawabkan imanmu. Nah, itulah kata apologetika ada di situ. Pertanggungjawabkan imanmu dengan lemah lembut. Tapi dasarnya manusia ini ya beragama itu kadang-kadang kan cuma ya kalau ada istilah orang Islam kadrun ya di Katolik ada katrun, Katolik kurun. Lu aku bocah di ndasmu gitu. Dalam hati. Sampai temanku nih yang hari ini mau nemeni itu kan muslim tapi sama-sama orang kungfu ya. Sama Pak Heno. Bapak orang tua kok digituin enggak marah, aku bilang. Bagi aku ya mereka orang yang tak beradab. Beragama tak beradab, beriman tak berakal. Hati enggak pernah berubah, status doang. Dan bagi aku orang seperti itu bukan dimarahin, tetapi dikasihani. Nah, kalau menurut Pak Heno, kalau ada pendeta yang debat terbuka, ada penontonnya dan segala macam, mulutnya ngeluarin katanya apa? Bodoh, kamu bodoh, gitu, itu gimana? Nah gini, Itu orang Calvinis loh, Pak. iya, itu Kenal Pak orangnya? ya kan, dia tahu lah, aku kan mengikuti gini. Oh, tahu ya. Ada dua. Kau Dodi harus lihat gini. Saya sendiri kadang-kadang ketika diserang tuh bales. Kamu yang goblok, kamu dungut, tolol, ndasmu jeblok. Aku barusan tadi ini. Lah wong anak muda, psikiater katanya. Aku menyebut dia psikiatres. Psikiatres. Oh, dia bisa ngomong gini. Kepalamu apa ya ngomong, ndasmu dulu. Anak muda perempuan gambarnya cantik loh.
Ngomong ke Pak Heno begitu? Iya. Loh. Aku bisa tunjukin sekarang. Aku langsung ngomong. Dia orang Katolik. Ngaku nggak tahu ya, ngakunya Katolik, membela Katolik. Aku dalam hati, lah iya apa begini? Nah, sebenarnya kita ngomong bodoh, maki-maki itu kalau bagi aku masih oke ke dalam. Ke dalam. Kristen. Sama Kristen. Sesama Kristen. Kenapa? Karena itu bagian daripada hardikan Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus itu menghardik Herodes dengan serigala. Lalu Yohanes Pembaptis itu kamu ular beludak dan sebagainya gitu. Tetapi tentu ada batasan, ada kondisi-kondisi yang harus dilengkapi semua baru boleh gitu loh. Dan menurut aku sampai dengan hari ini aku tidak punya kapasitas untuk seperti mereka. Gitu. Kalau aku loh ya. Nah kalau yang Yesus ngomong sama wanita Samaria anjing gimana tuh Pak? Nah lain lagi itu tafsirannya jangan salah. Enggak, saya taunya itu tradisi. Iya begitu makanya. Jadi gini, Yesus itu kan, maka ada lagu Yesus cinta segala bangsa gitu kan. Jadi Yesus itu ngomong di depan umum loh. Kalau tiba-tiba ngomong, ya sini. Dia kan langsung dihantam oleh itunya. Maka dia menggunakan bahasa tradisi Yahudi. Di luar Yahudi adalah anjing. Nah, yang kedua, tapi jangan salah, anjing itu juga katanya di sana itu juga binatang kesayangan sebenarnya. Betul, itu sebuah perendahan. Jadi ketika dia mengatakan, loh, ingat loh, ini ngomong di depan umum loh. Dia mengatakan apa? Loh, kalau aku berikan makanan kepada anjing, sementara yang anak-anaknya belum pada kenyang, gimana? Ya, Tapi itu si dia benar ya, itu cukup, berarti tradisi kan ya? ya, itu yang aku pelajari ya. Lalu si itu dengan rendah hati, perempuan itu berkata apa? Ya, sayalah anjing itu yang makan remah-remah. Nah, itu sebenarnya kan bahasa Majasi juga. Nah, iya. Jadi itulah kalau Dendi kan ini tahu bahwa terlalu banyak bahasa majas. Kita nih Kristen ya, makanya aku sekolah 13 tahun, 5 tahun pendetaku udah ngomong, dosenku, kamu udah cukup? Tidak. Kenapa tidak? Ada banyak yang aku belum tahu. Yang mana yang belum tahu? Aku udah tahu yang aku belum tahu. Sampai aku menjelajah semua, baru nanti aku tahu yang belum tahu, lalu aku belajar sampai aku tahu, aku baru lulus. Baru setelah tahun ke-13, 2016. 13? Iya. 13 tahun di STT itu berarti udah jadi apa tuh Pak? Oh aku kalau ambil master udah dapat 3, kalau ambil doktor udah dapat 2. Iya, bener. Nah, karena aku ambil yang paling sulit, Berarti tesisnya. profesor aja lewat kali itu ya? Enggak lah, profesor itu kan pengabdian, jabatan. Guru besar itu kan dia ngumpulin kredit. Kalau di dalam kependidikannya doktor lah. Dokter. Makanya aku nggak pernah takut tuh ketemu dengan orang non Calvinis yang udah doktor apa segala. Jujur aja ada terlalu Berarti banyak. Pak Heno kenal baik sama Pak Budi Asali dong? Ya kenalnya secara Organisasi. Nah, yang Yosua pahami di sini yang disebut dengan Wondrous Counselor, kemudian Mighty God sama Eternal Father sama Prince of Peace, ini siapa yang disebut ini? Kalau baca teks seperti ini. Anak Tuhan. Kan ini kan disebutkan kan seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Apa namanya? Lambang pemerintahan ada di lambang atas pemerintahan akan diberikan di atas bahunya. Betul kan? Terus kemudian apa? And his name. His name berarti siapa? Namanya dia. Anak itu kan? Jadi anak itu akan diberi 4 gelar nih. Ya Pak ya? Ya. Setuju ya? Sekarang Yosua baca yang ini. Yang saya garis merah. Ini di sini ada tanda kurung Hezekia, anggap aja nggak ada. Oke? Tolong dibaca. Artinya terjemahnya sama nggak dengan itu? Ya. For a child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. Sampai 3 kalimat itu sama artinya. Sama kan? Ya. Berikutnya. The wondrous advisor, mighty God, eternal Father, called name Sar Shalom. Jadi di situ ada nggak kata his name will be called seperti yang di sini? Ada nggak? And his name will be? Nggak ada kan? Di sini nggak ada. Berarti ada setelah ada 3 kalimat tadi, seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan pada kita, lambang pemerintahan akan diberikan pada pundak, di atas pundaknya atau bahunya. Baru setelah itu kan apa? Ada 3 gelar. Ya, di sini kan ada the wondrous advisor, mighty God, sama eternal Father. Kemudian baru ada kata kerja apa? Called.
Anggap aja Hezekiahnya nggak ada ya. Called name Sar Shalom, Prince of Peace. Berarti ada perbedaan penerjemahan atau perspektif. Kalau Kristen mengatakan bahwa yang disebut dengan 4 gelar itu adalah si anak yang lahir itu. Ya. Betul? Ya. Tapi Yahudi, 3 gelar itu adalah gelar daripada Tuhan Yang Maha Esa, menyebut seseorang dengan sebutan Sar Shalom atau menyebut anak itu Sar Shalom. Nah, menurut perspektifnya Yahudi, berdasarkan konteks daripada ayat-ayat ini, karena kan kita kalau bicara perspektif harus bicara konteks juga Pak ya? Setuju nggak Pak? Iya, setuju. Ketika kita bicara konteks, berarti kan kita harus mempelajari ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang disebut sebagai Sar Shalom di sini adalah menurut mereka adalah Raja Hezekiah. Karena Raja Hezekiah pada zaman dia memerintah bangsa Israel, itulah masa yang paling damai. Gitu. Ketika ada perbedaan begini, berarti kan kita harus mengembalikan sebenarnya siapa yang punya otoritas untuk menafsirkan ini. Nah, gini. Nah, silakan. Kita ini waktu sekolah itu kan juga diajarkan tentang Ibrani. Tapi saya sendiri tidak pernah berminat untuk berdebat dengan orang Yahudi, karena dia sendiri menyalibkan Yesus melalui tangan orang-orang Romawi. Jadi tidak mungkin membela kita, setuju ya? Walaupun dibilang suruh netral, omong kosong lah, Melkiades semua itu pasti akan double pasti mereka. Karena semua orang akan dikuasai oleh perspektifnya sendiri. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya nih Mas, his name, jadi namanya, dia menggunakan morfologinya ini, gendernya maskulin, singular, genitive pronoun. Personnya 3, namanya dia, maskulin dan singular. Jadi namanya dia yang mau lahir itu. Dia itu siapa? Anak atau yang siapa? mau lahir? Loh, kan dari anak, awal. berarti anak. Iya. Nah, nih, ini anak buatan itu siapa kan. Pak? Lihat dari situ. Enggak, ini aplikasi ini punya Kristen atau punya Yahudi? Lah, aku Nah, tahu. itu juga beda, Pak. Nah, makanya aku bilang kalau sudah masalah begini, teks begini, paling bagus bukan kita yang ngomong. Enggak gini. Paling bagus datengin orang Yahudi. Oh, kalau orang Yahudi lalu pasti setuju ini, Pak. Lah iya diparsing. Sama-sama diparsing. Kalau saya panggil orang Yahudi ke sini, Pak, mereka pasti kan pakai ini, ikutin Setuju. ini. Cuma kita perlu parsing satu-satu. Parsingnya gimana? Parsing itu gitu. Nih contoh tadi ya. Ini kan persoalan daripada orang-orang itu bahwa Yesaya 6 ya. Ini pertama ya. For menggunakan kata Gini, Pak. ki. Sorry. Coba Saya potong. Saya tadi kan tanya, ini aplikasi buatan siapa, ya kan? Kalau ini terbukti aplikasi buatan Kristen, berarti ini perspektifnya sama dengan Kemungkinan ini. berbeda. Enggak, pasti sama dengan yang ini, Pak, KJV. Iya dong. Gini, bahkan nanti kalau kita mau membahas yang begitu, Yahudi pun punya beberapa. Bisa tunjukin nggak, Pak? Ya ada, saya bukan orang Yudaisme. Oh, enggak, justru kita harus paham perspektifnya mereka bagaimana. Kalau kita nggak paham perspektifnya Yahudi, Pak, nggak usah ngomongin ini. Kalau bicara perspektif Yahudi, nggak ada yang jadi Kristen. Lah memang. Lah iya makanya. Harusnya begitu, Pak, memang. Karena begini, ini poin saya begini, Pak. Kitab ini yang menulis Yahudi, yang menyusun Yahudi. Tetap. Tunggu dulu, Yesus orang Yahudi. Sebentar, saya tahu. Yang ini yang menulis Yahudi, yang menyusun orang Yahudi, dan akhirnya dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen. Kalau bilang Yesus Yahudi, betul Pak, Yesus Yahudi. Tapi Yesus juga di dalam 4 gospel, yang menulis juga belum tentu orang Yahudi yang menulis. Iya. Ya. Dan yang menulis 4 gospel, itu setelah surat-surat Paulus tertulis, Pak. Betul nggak? Setuju nggak, Pak? Paulus atau 4 gospel dulu yang ditulis? Gospel dulu. Enggak. Ya, menurut gini ya. Ini memang sekali lagi karena kerumitan di situ. Enggak ada rumit sebenarnya, Pak. Tafsirannya banyak. Oke. Memang Injil terakhir atau surat terakhir itu Yohanes waktu masih. Enggak, yang pertama ditulisnya dari 4 gospel itu. Yang pertama apa, Pak? Aku pernah mempelajari itu Yakobus. Surat Dari Yakobus. 4 gospel. Matius, Markus, Markus. Lukas, Yohanes. Markus ini, Pak. Kira-kira tahun 65 sebelum bait kedua dihancurkan. Sebelum 65, Paulus sudah menulis, Pak, dari tahun 48 sampai 65. Oke, yaudah asumsi ada. Aku ikut aja. Terus gimana? Oke, berarti yang ditulis surat-surat Paulus dulu nih, Pak. Ya, bahkan dari ya. 13 surat yang dianggap tulisan Paulus, menurut ahli-ahli menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang, cuma 7 yang benar-benar ditulis oleh Paulus. Sisanya ditulis oleh Paulin. Ya. Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus.
Ibrani udah jelas bukan tulisan Ya. Paulus. Ya. Jadi Paulus duluan yang ditulis, baru 4 gospel. 4 gospel pun kalau kita mau mengikuti daripada aliran kritik teks, yang ditulis pertama Markus, Matius, dan Lukas yang sama-sama punya sumber sendiri namanya Q, ini menyadur dari Markus. Yo. Oke. Baru yang terakhir Yohanes tadi Bapak bilang. Jadi kalau Matius Markus itu kira-kira tahun 75 sampai 85 Masehi. Oke. Yohanes baru 95 Masehi. Nah, maksud saya, kalau Bapak bilang Yesus Yahudi, betul Yesus orang Yahudi, Pak. Tapi Yesus sudah ditulis dalam 4 gospel dalam perspektifnya orang Kristen. Oke. Ya. Kalau Bapak mau cerita atau mau tanya perspektifnya Yahudi terhadap Yesus gimana? Bisa baca Talmud. Walaupun di dalam Talmud belum tentu Yesus orang Nazaret yang disebut, Pak. Karena ada banyak Yesus dalam Talmud. Ya. Sekarang maksud saya gini, poin saya adalah ketika ada sebuah kitab yang belum ada Kristen, yang nulis Yahudi, yang nyusun Yahudi, berarti yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab ini kan orang Yahudi. Iya. Setuju. Saya tidak akan menolak ketika Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah orang Kristen. Iya. Cuman yang jadi masalah, gap yang sangat besar itu adalah seperti tadi Bapak bilang, bahwa orang Kristen membaca perjanjian lama menggunakan kacamata Kristen. Iya. Nah, itu ya. Jadi kalau tadi Bapak bilang Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, menurut orang Yahudi juga bahwa Mesias yang dijanjikan itu bukan Tuhan yang jadi manusia, Pak. Oke. Dia harus benar-benar manusia murni, hasil setubuhnya suami istri. Yang kedua, Mesias yang akan turun itu harus keturunan Daud melalui Salomo. Iya kan, Pak? Ada ayatnya. Sedangkan Yesus di Kristen di 4 gospel diceritakan dia bukan anak kandung Yusuf. Yang dianggap sebagai keturunan Daud dari Salomo adalah Yusuf. Maria mungkin dianggap lewat Nathan kalau di Lukas 3. Ya, Pak ya. Tetapi berarti kalau begitu untuk anak adopsi itu tidak diterima dalam tradisi Yahudi. Tidak bisa disebut dia adalah anak Daud keturunan Salomo, Yesusnya ini. Yang ketiga, Mesias yang akan datang itu nanti dia akan datang ketika dunia itu udah nggak ada orang angkat senjata. Ada ayatnya. Nanti saya bisa kasih. Yang keempat, Mesias itu akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem. Yang kelima, Mesias yang akan datang itu dia datang bukan datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu. Bukan begitu, Pak. Orang Yahudi taunya Mesias itu datang cukup sekali jadi raja bangsa Israel. Ini perbedaannya, ini standarnya orang Yahudi yang berbeda dengan standar Mesias orang Kristen. Ya. Nah, itu di situ. Sudah. Ya. Oke. Jadi di sini menurut orang Yahudi yang disebut sebagai Prince of Peace itu adalah Ahazia. Sedangkan 3 gelar yang ada di sini Untuk El Gibor. Wonders Advisor itu adalah El Gibor. Oke. Itu. Saya akan bantah dulu nih. Pertama, jika itu untuk El Gibor atau YHVH, YHVH itu, Yang 3 gelar. ya, Ya. maka harusnya menggunakan kata Allah yang Maha Kuasa. Gini, Pak. Bapak mau- Almighty, bukan Ya. Mighty God. Itu mighty ya, Pak. Almighty. Mighty, iya. Almighty. Mighty doang. Bentar. Mighty God ya. Iya. Terus maksudnya Ya gimana? udah itu aja. Poinnya apa? Loh iya, poinnya kalau itu untuk YHVH, mereka pasti akan menggunakan istilah Maha Kuasa. Terus Gitu kalau ya. Eternal Father? Eternal Father ya memang Allah, memang. Setuju. Iya, jadi gimana? Kalau Eternal Father nggak bisa disematkan kepada Allah El Gibor? juga, iya. Bisa? Allah juga. Bisa kan? Raja Berarti Damai juga Allah juga. Berarti Mighty God juga bisa, Pak. Iya, loh. Wondrous Advisor juga bisa. Allah yang kekal, jelas Allah itu kekal. Iya. Jelas ya. Allah itu berkuasa atau maha kuasa? Bisa berkuasa, bisa maha kuasa, Pak. Enggak. Kalau Bapak berkuasa baca di- itu raja berkuasa. Ya, Bapak baca di Mazmur 147 kalau nggak salah. Sama Ayub, sebentar, saya lupa Ayub berapa. Ayub Mazmur 9. 147 sih yang bagaimana? Sebentar, gini Pak, sebentar. Oh, toilet sebelah mana? Ini toilet, ini sebelah sini. Mazmur Pak. 147. Aku waktu itu nggak mau lulus-lulus karena begini. Perdebatan-perdebatan semacam ini jujur aja. Caranya gimana malah ini? Sebentar Pak, ini saya biar ini. Kok Mazmur 9? Yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa ini, Hashem, dia bisa disebut Maha Kuasa, dia juga bisa disebut kuasa.
Nih contohnya misalnya, Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan berkuasa. Oh lain. Ya tidak harus maha Bukan, kuasa Pak. bukan. Maha kuasa itu menunjukkan sifatnya dia, Iya. yang maha hadir, maha tahu, gitu loh. Oke, saya setuju. Kalau dia maha tahu dan mengetahui, Iya. maha kuasa dan berkuasa, itu betul. Betul. Di sini juga disebut mighty God juga tidak salah Pak. Salahnya di mana? Lah itu juga dipakai oleh saksi Yehova yang mengatakan ini dia gini, saksi Yehova itu percaya itu adalah Yesus. Yang mana? Ayat tadi itu. Terus? Tapi dia mengatakan Yesus bukan Allah yang kekal. Karena apa? Nah sekarang gini aja Pak, sekarang gini aja. Di seluruh perjanjian baru, ya Pak ya, di seluruh perjanjian baru, pernah nggak Yesus disebut penasihat ajaib, Allah perkasa dan Bapa yang kekal? Tidak pernah ditulis. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Oke, terus berarti point of view-nya Jewish terhadap 3 gelar ini untuk Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya tidak salah Pak. Kecuali kalau di perjanjian baru Yesus pernah disebut penasihat ajaib, Allah perkasa dan apa namanya Bapa yang kekal, itu lain cerita. Nah kalau begitu Pak, di sini kan mighty God. Di LAI TB diterjemahkannya bukan Allah yang maha kuasa loh, Bukan, Pak. memang Allah yang perkasa. Iya. Allah yang perkasa salahnya di mana? Allah yang perkasa itu kalau menurut ini dulu nih ya, ini menurut saksi Yehova dulu, berarti Mendingan menurut Calvinis, menurut Pak. Kristen. Iya. Kalau menurut Kristen dia merujuk kepada Yesus yang waktu itu sedang berkenosis, mengosongkan diri sehingga dia menanggalkan kemahakuasaannya. Bukan. Maksud saya gini Pak, itu kan adalah pandangan Kristen terhadap Yesus yang sedang mengambil bentuk manusia. Iya. Yang saya tanya adalah di sini disebutkan, Bapak tadi kan berkata bahwa di sini kalau untuk Bapak, kalau untuk Yahweh. Yahweh, saya sebenarnya nggak mau pakai kata Yahweh nih Pak, karena Yahweh itu ciptaan Kristen. Enggak, kita juga Kristen juga cuma sepakat aja lah. Oke lah. Wong kita nggak tahu Kita kok sebut nih ya aslinya. satu yang Yahweh. YHWH lah. Atau Hashem Kalau ya Bapak boleh. bilang ini tidak cocok untuk Yahweh karena di sini menggunakan mighty, terus Bapak usul tadi menggunakan harusnya almighty. Kalau begitu di sini kenapa diterjemahkan perkasa bukan kuasa? Gitu. Iya, maha perkasa sama maha kuasa sama. Nah iya, berarti sama Pak. Berarti, Iya, memang sama. Berarti tidak ada masalah dengan mighty God di sini. Karena perspektif penerjemah pun menerjemahkannya ya dengan sudah. perkasa bukan Saya maha masih kuasa. punya jawaban untuk itu. Oke, silakan. Buat 3 itu Pak untuk Yahweh setuju. Dan Yesus itu Yahweh. Oke, nah Yahweh, itu ya. sudah berarti lari ke perjanjian Kristen. baru. Iya. Ya, oke. Tapi Bapak setuju dengan saya bahwa perspektif Yahudi terhadap Yesaya 96 ini dengan perspektif Kristen berbeda. Ya beda semua. Nah, karena memang Dari awal yang punya beda. karena memang yang punya otoritas untuk menafsirkan ini kan harusnya Yahudi. Oke. Oke. Setuju dulu ya. Oke. Udah selesai? Ya. Saya mau jawab sekarang. Terus. Pertama, Yesus adalah rabi Yahudi. Terus. Paulus juga rabi Yahudi. Lalu Yahudi yang mana yang mau kita pegang? Terus. Itu dulu. Dalam zaman itu ada Hillel dan ada Shammai, Ya. 2 aliran besar. Ya semacam mazhab gitulah ya Ya. di zaman itu. Nah, jangan lupa Paulus itu adalah rabi, muridnya Gamaliel. Sehingga kalau dalil yang mengatakan bahwa Yahudi menerjemahkan itu juga rasul-rasul Yahudi semua. Terus. Jadi kita juga nggak masalah bahwa ketika ada rabi Yahudi lalu membuat kitab perjanjian baru untuk membuat tafsiran dari Yahudi yang lain, maksudnya yang non Kristen, yang salah. Saya bisa tunjukin kok, dia salah tafsir kok. Silakan. Oke. Coba. Misalnya tentang ayat jangan bercerai. Enggak dari sini Pak. Nah, kalau bisa. sebentar, aku mau nunjukin mereka bisa salah. Oke. Termasuk nanti salah ke sini, Oke. gitu loh maksudnya. Ya, oke. Nah, kita misalnya melihat di dalam Matius 32. Bentar, mana ya? Tentang soal cerai ya. Soal cerai itu ada di dalam Matius 19. Nih, kan ya? Matius 19 ayat yang ke-7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Perhatikan kata menceraikan istrinya itu. Seakan-akan Musa menyetujui. Seakan-akan Musa menyetujui. Jadi begini, kamu kalau mau cerai ya, kalau mau cerai kasih surat cerai dong. Nah, ya. gitu kan? Ya. Itu adalah satu penyelewengan secara tipis dari perintah Taurat
yang kemudian oleh orang Yahudi, yang kemudian kita sebut sebagai mitzvot hari ini tuh, yang 613 itu, sebagai sesuatu yang tidak akurat tafsirannya. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan begini, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan. Nanti aku mesti cari lagi kata mengizinkan itu apa, membiarkan gitu loh. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena semua orang harus satu ketemu satu, tidak boleh bercerai sampai mati. Kira-kira begitu. Nah, di sini kata menceraikan itu karena jinah itu di dalam tafsiran zaman itu ada dua sayap itu. Yang dia mengatakan kalau tidak senonoh, bahkan ada tafsiran catatan yang pernah saya baca. Tidak senonoh apa? Masa kasinan boleh dicerai. Dan kurang sesuai dengan yang kita harapkan tuh dicerai. Lo udah dicerai tendang begitu aja. Nah, jadi Musa itu bukan nyuruh orang bercerai. Tidak pernah mengizinkan orang bercerai. Tetapi dia justru sedang melindungi kaum wanita. Dan ini disalahartikan. Maka Yesus berkata apa? Kamu tahu tidak? Kamu itu salah tafsir. Yang kamu ajarkan itu bukan firman Tuhan, walaupun kamu menyebutnya Taurat. Itu adalah adat istiadatmu sendiri, bikinan manusia itu sendiri. Nah, itu persoalan di situ. Jadi kalau sekarang aku kembali kepada Dondi ngomong gini, kalau orang Yahudi dihadirkan ini itu, ya kita cuma ketawa. Kenapa kita ketawa? Harusnya Yahudi yang nulis, setuju panggil yang nulis, mereka nggak ada yang nulis, termasuk yang menafsirkan hari ini juga bukan penulis, Paulus juga bukan penulis, sehingga draw istilahku. Nggak ada draw. Draw, dia rabi sama rabi kok. Terus? Yesus rabi, Paulus rabi, mereka juga rabi. Lalu kenapa kita harus pro kepada yang melawan Yesus? Bahkan akhirnya para rabi-rabi ini, kita pasti ngomong zaman itu bukan zaman hari ini ya. Jadi jangan sampai orang Yahudi sekarang hari ini tuh pada ngamuk sama aku ini. Saya kalau mau panggil orang Yahudi sekarang bisa nih Pak? Nah, itu usah. lain ceritanya. Beda tiga agama, nggak ada urusannya. Nggak apa-apa, justru Nah, sebaiknya memang begitu tiga Pak harusnya. Jadi gini, jadi rabi yang melawan Yesus itu bahkan secara licik menggunakan tangan orang lain. Alkitab mengatakan mereka memakai orang bersaksi dusta. Nah, itu rabi yang begitu masa mau gua ikutin? Terus, udah Pak? Ya. Oke, sekarang gini. Yesus sendiri menyuruh bangsa Israel untuk mengikuti ajaran orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi juga kan? Matius 23 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Berarti apa yang diajarkan ahli Taurat dan ahli Farisi itu masih disuruh untuk diikuti oleh bangsa Israel. Perintah Yesus. Karena tentu tidak semuanya salah. Misalnya yang benar adalah tentang menyembah Allah, tentang hal-hal yang usia persepuluhan. Maka Yesus mengatakan Matius 23 kan, ya kamu berikan semuanya itu, tetapi kamu tanpa kasih dan keadilan. Maka yang satu harus dilakukan, yang lain juga dilakukan. Terus? Nah kan begitu. Jadi istilahku. Tentu kita tidak bisa mengatakan orang Yahudi waktu itu kayak setan salah semua, kan tidak. Yesus mencoba meluruskan kembali. Nah, sekarang saya akan kembali dalam perspektif Kristen ya. Yesus kenapa bisa meluruskan? Karena dalam perspektif Kristen dialah yang berfirman itu. Karena dia Yahweh. Nanti akan aku jelaskan kenapa saya percaya dia adalah Yahweh. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, dengan demikian, maka tadi yang Dondi ngomong bahwa kenapa enggak ngikuti Yahudi? Lu kalau ngikuti Yahudi ya nggak ada yang Kristen. Ya memang harusnya. Lah iya kenapa? Kenapa harus ikut dia? Karena Kristen sudah mengadopsi Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme. Bapak pernah dengar kata Philo, nama Philo? Philo. Ya orang Inggris bilangnya Philo. Ya, Philo. Ya boleh, tapi gini, hati-hati. Istilah mengadopsi itu apanya? Konsep ketuhanannya, Pak. Berbeda. Bedanya? Kristen enggak pernah, kalau itu sinkretisme namanya. Terus? Ya. Kalau kami bukan menganut sinkretisme, tetapi menggunakan metode yang dipakai pada waktu itu. Metode apa? Metode berpikir, metode bahasa, bahkan Philo itu dipakai pada, kalau nggak salah kata agape, philia segala itu banyak diambil dari Philo kalau nggak salah. Ya. Jadi? Ya sudah. Bukan adopsi? Bukan. Loh, gini loh. Ini Pak, John 1:1. Ini New American Bible. Ya, pada mulanya adalah firman apa dan sebagainya. Hellenistic philosophy, Pak. Loh iya. Gini loh. Gini kok Dondi.
Kalau hari ini aku mau berbicara sama Kodondi, cara menjelaskan satu hal yang paling rumit pakai bahasa apa? Mau bicara sama saya? Ya, ya bahasa ngapak paling gampang. Kita sama-sama orang ngapak. Ya. Apakah lalu berarti aku memakai ketuhanan ngapak atau Banyumasan untuk menjelaskan imanku? Tentu tidak. Nah, sekarang itu gini tanda Pak. petik adalah alat. Oke, saya paham. Jadi maksud Bapak, bagaimana orang-orang yang mengikuti filosofi Yunani menjelaskan kepada orang-orang Kristen awal pada waktu itu tentang konsep ketuhanan. Ya. Kan, begitu kan? Ya. Cuman masalahnya, apakah konsep ketuhanan yang coba dijelaskan oleh filsuf-filsuf Yunani kepada Kristen-Kristen awal itu sama dengan konsep ketuhanan yang ada di PL? Konsep ketuhanan yang ada di PL berdasarkan siapa? Kalau berdasarkan Yahudi ya beda. Lah itu dia makanya. Lah kita kan nggak berdasarkan Yahudi. Kan tadi saya bilang bahwa kitabnya Yahudi dengan Kristen punya 3 hal yang bertolak belakang. Iya. Yang pertama konsep ketuhanan, kedua konsep keselamatan, yang ketiga konsep Mesias. Iya. Ya, yang konsep Mesias tadi saya sudah jelaskan. Iya. Tetapi kan kita kembali lagi kepada siapa yang menulis dan menyusun kitab ini. Iya. Ya. Ketika gini, sekarang saya coba kasih pertanyaan yang agak panjang nih Pak. Ya. Ketika Tuhan dikatakan bukan manusia, bilangan 23:19, Bilangan 2, 3. 2 bilangan 23:19, yang lain juga banyak. Kita mesti pelan-pelan satu-satu. Ya, oke, terus dulu. Makanya biar makanya biar nangkep saya Saya bacanya pelan-pelan nih, Pak. Iya, silakan. Saya lagi nyari ini soalnya terus terang HP-nya baru. Kok bisa beda dengan settingan yang lama. Ya. Oke. Ketika Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, ya, bilangan 23:19, dan juga tidak ada yang serupa dengan apapun yang ada di bumi dengan Tuhan, dan juga Tuhan itu maha mengetahui, Ayub 37:16, Tuhan itu juga bukan manusia, Hosea 11:9, dan Yesus mengakunya dia sebagai anak manusia. Ya Pak ya? Ya. Dia juga lebih banyak ngomong anak manusia sebagai dibanding dengan anak Allah. Dan Yesus juga tidak maha mengetahui. Tidak seperti Ayub 37:16. Kristen akan mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru itu yang Bapak tadi sebut di awal bayang-bayang. Ya, itu adalah bayang-bayang Yesus yang akan datang. Oke? Tapi bagaimana mungkin bisa mencocokkan bahwa itu adalah bayang-bayang Yesus ketika ada Maleakhi 3 ayat 6 bahwa Tuhan itu tidak berubah. Gitu Pak. Ya, terus? Jadi artinya di dalam perjanjian lama, seluruh perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia, entah bagaimanapun caranya gitu. Mau hanya firman-Nya saja yang jadi manusia, atau Tuhan yang menampakkan diri menjadi manusia, Antropomorfisme. Nah, atau Teofani. Itu kan hanya istilahnya sebenarnya itu adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada manusia-manusia, termasuk kepada Hagar, Ibrahim, Musa dan sebagainya. Itu adalah bentuk teofani sebenarnya. Teofani menurut kami. Iya kan menurut Bapak kan teofani kan itu kan. Ya. Menurut Jadi, Yahudi tidak ada teofani. Ada, tapi malaikat. Bukan Tuhan itu sendiri yang turun, Pak. Ini belum dipakai ya? Kodondi ya? Mana? Oh, ini. Oh. Ya udah. Ya. Mudah-mudahan sih lah. Masuk lah ya. Ya. Nah, maksud saya jadi di seluruh perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan itu manusia, tidak ada konsep Tuhan itu bisa jadi anak manusia. Di mana Tuhan tidak bisa menjadi anak manusia? Bilangan 23:19. Coba mana sih? Coba silakan. Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. 1 Samuel 15. Sebentar, satu-satu. Dia tidak ngomong menjadi loh. Dia mengatakan Allah bukan manusia. Itu bicara ontological God. Oke. Allah secara ontologis. Gini, mau ngomong gini. Ingat, Allah itu bukan manusia. Jadi dia tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin menyesal. Ya begitu kira-kira. Iya, saya tahu. Ya udah.
karena jelas dia bukan manusia, dia jelas juga bukan anak manusia, ya berarti kan dia juga tidak bisa jadi anak manusia. Kenapa nggak bisa? Bisanya di mana? Loh, kalau dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal, berarti dia nggak bisa jadi anak manusia karena dia nggak bisa menyesal. Makanya namanya bukan menjadi sebenarnya. Apa? Mengambil rupa. Menjelma. Iya. Kata menjelma. Yohanes 1:14 menjelma loh Pak. Iya.